Perkenalkan, nama saya Erlin Agesta Sugeng dengan NIM 28024097722 dan saya akan membahas INC 2025 problem A. Pada soal ini kami diminta untuk menyelesaikan masalah mengurutkan kontestan dari peringkat tertinggi berdasarkan total poin secara descending. Jika total poin sama, maka ditentukan oleh penalti yang terendah secara ascending. Apabila dua-duanya seri, urutkan namanya secara ascending A ke Z. Pertama, kita harus include stdio_h untuk mengisi input-output seperti scanf dan printf. Terus kita juga harus include string.h untuk pemanggilan strcmp. Kami menggunakan struct untuk menyimpan data dari tiap participant agar saat di-swap pada bagian logic if condition lebih ringkas, tidak perlu menukar semua elemen satu persatu. Di dalam struct kami mendeklarasikan elemen yang perlu disimpan tiap participant, yaitu score day1 dalam bentuk integer, penalty day1 dalam bentuk integer, score day2 dalam bentuk integer, penalty day2 dalam bentuk integer, dan nama sebanyak 101 dalam bentuk char dan total dalam bentuk integer. Kami menggunakan batas array 101 karena di soal ukuran length dari string maksimal 100 dan menyisakan 1 untuk null terminator. Kami juga menggunakan function swap agar kode di main lebih rapi dan singkat. Function swap menukar isi dua struct point melalui pointer, sehingga urutan data peserta dapat dipertukarkan saat proses sorting. Penukarannya terjadi pada data asli dalam array, bukan salinan. Seluruh field, nama, skor, penalti, total ikut tertukar karena struct disalin penuh. Pertama, kami scan jumlah partisipan untuk digunakan sebagai banyak array dari struct point yang kami beri nama identifier A. Selain itu, participants juga berfungsi sebagai batas for loop untuk menyimpan array struct. Kami menggunakan participant sebagai batas dari array point A karena point A hanya akan menyimpan struct point sebanyak participants. Pada saat scan, kami menggunakan scanf dengan parameter %s, %d, 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 %d sesuai format input yaitu nama, skor day1, penalti day1, skor day2, dan penalti day2. Semua kami simpan ke dalam struct ke i dengan menggunakan for loop agar menyimpan ke indeks yang diincrement secara otomatis. Di dalam for loop, selain scan, kami juga mengisi total dari struct point A ke I, yaitu A ke I skor day1 plus A ke I skor day2. Kami menggunakan logika ini karena dari soal yang meminta untuk mengurutkan berdasarkan total yang didapat dari tiap-tiap partisipan secara descending. Maksudnya yang paling besar itu duluan. Berikut adalah kode dengan logik pendekatan nested loop yang kami gunakan untuk menyelesaikan. Kami membuat dua for loop untuk membandingkan participants yang satu, I dengan berikutnya, J. Untuk I kami mulai dari indeks ke 0 sampai ke participants min 1 karena sebagai pembanding yang pertama. Lalu untuk J kami mulai dari I plus 1 sampai participants min 2 agar tidak kedouble dengan I. Kami mendeklarasikan penalti I yaitu tambahan dari penalti orang ke I di hari pertama dan kedua menggunakan for loop I, dan penalti J sebagai penalti orang ke J di hari pertama dan kedua menggunakan for loop J. Ini nanti gunakan untuk komparasi if condition. Kami mendeklarasi variabel f bertipe integer dengan inisialisasi nilai 0, hanya untuk flag untuk if conditionnya. Kami mendeklarasi if condition dari soal. Yang pertama, jika total dari struct point A yang ke I lebih kecil dari struct point A yang ke J, maka tandai atau ubah flag menjadi 1, yang nanti akan menjalankan pemanggilan fungsi swap dengan mengirimkan struct point A ke I dan struct point A ke J. Kondisi berikutnya juga kami dapatkan dari soal, yang dimana jika total dari struct point A ke I sama dengan struct point A ke J, maka kami cek kembali. Jika penalti I lebih besar dari penalti ke J, maka tandai F sama dengan 1, artinya perlu ditukar. Namun jika kondisi tersebut juga benar, yang artinya total dan penaltinya sama, maka urutkan namanya secara leksikografik. Kami menggunakan fungsi bawaan string.h strcmp, yang dimana jika nama struct point A yang ke I lebih besar dari struct point A yang ke J, akan kita tandai untuk tukar. Berikutnya, setelah melewati if condition, kita akan mengecek apakah F berubah menjadi 1, yang berarti memenuhi kondisi untuk ditukar. Lalu kita panggil fungsi swap untuk menukar struct point A ke I dan struct point A ke J. Di luar kedua for loop tersebut, I dan J, array of struct point A sudah tersort, jadi kami hanya perlu memprint nama dari tiap peserta. Jadi kami buat for loop yang iterasi dari I sampai participants min 1 dengan mengeprint nama dari struct point A ke I. Kita berikan return 0 dan kurawal untuk menutup main.